Udara dingin masih menyelimuti kamar berukuran 5 kali 5 meter. Aku enggan beranjak dari tempat ternyaman ini. Namun, perkataan Anto tempo hari memaksaku bangkit. Hari ini memang libur sekolah. Biasanya, jam segini aku masih terbuai mimpi atau bergumul dengan guling. Tapi kali ini, berbeda, aku harus bersiap. Jarum jam menunjukkan pukul 6 pagi. Aku mengecek ransel hitam di atas meja. Senter, camilan, minuman, dan perlengkapan lain sudah lengkap. Setelah bebersih dan berpamitan dengan ibu, aku memacu motor ke rumah Anto, teman sekolahku yang hanya berjarak 500 meter. Dari kejauhan, kulihat Anto sudah menunggu di depan rumah. "Toh, Singgi sama Adit jadi ikut nggak?" Tanyaku sambil tetap duduk di jok motor. "Jadilah, mereka nunggu di perempatan," jawab Anto santai. "Ya sudah, ayo berangkat, kamu di depan ya," pintaku. Koknya. Benar saja, di perempatan kami bertemu Singgi dan Adit. Anto membunyikan klakson, memberi isyarat untuk melanjutkan perjalanan. Setelah menempuh 30 menit, kami tiba di parkiran pos pendakian Gunung Piramid. Ya, hari ini, kami berempat berencana menaklukkan salah satu gunung terkenal di Kabupaten Bondowoso. Mendaki gunung sebenarnya bukan hobiku, tapi ajakan teman-teman membuatku penasaran. Lumayanlah untuk pengalaman. "Di mana, Rick?" "Siap manjat." Anto menyengir, seolah meremehkanku. "Ayo, siapa takut?" Jawabku dengan percaya diri, meski ini pendakian pertamaku. Medan yang kami lewati tidak mudah, kami harus menyeberangi sungai, masuk hutan, hingga melintasi kebun kopeng. Udara hutan terasa segar, namun nyamuk-nyamuk besar sesekali mengganggu perjalanan kami. Suara burung liar terdengar di kejauhan, menambah nuansa alami yang menenangkan sekaligus menantang. "Kalian lihat itu." Adit menunjuk seekor elang besar yang melayang di atas kami. Katanya, kalau elang itu muncul, berarti perjalanan kita diberkati. "Halah, Dit, percaya aja sama mitos," balas Singgi sambil menyeka keringat di dahinya. Sesekali, kami berhenti di bawah rimbunnya hutan pinus untuk beristirahat, mengurangi beban ransel, dan mengisi energi dengan makanan. Aku hanya membawa beberapa potong roti untuk mengganjal perut. Anto, yang membawa nasi bungkus, justru sibuk menggoda kami yang kelaparan. "Nasi ini enak banget, Rit, coba aja tadi kamu bawa," katanya sambil menyuapkan sesuap besar ke mulutnya. Tepat saat matahari di atas kepala, kami sampai di pos 2, perjalanan 4 jam. Dengan badan menanjak sungguh menguras tenaga, kami beristirahat di campground itu. Anto dan Singgi langsung tepar. Sementara Adit sibuk mengabadikan momen dengan kameranya. "Lihat ini, Rim," katanya sambil menunjukkan foto kami bertiga yang diambil diam-diam. Aku hanya mengangguk, lebih fokus pada upaya mengembalikan energi dengan mengunyah roti yang tersisa. Setelah merasa cukup bertenaga, kami melanjutkan perjalanan, namun semakin tinggi. Medan semakin ekstrem, jalan setapak selebar 1 meter, dengan tebing curam di kiri dan kanan membuatku terus waspada. Pikiran buruk sempat terlintas di kepalaku. Bagaimana jika aku tergelincir? Tapi aku segera menepisnya. "Fokus, Arik, fokus," gumamku, menenangkan diri. Akhirnya, kami tiba di punggung nagan jalur terakhir menuju puncak. Namun, Singgi memutuskan berhenti. "Aku sampai sini aja, udah nggak kuat," ujarnya pasrah. Meski kami mencoba membujuk, ia tetap menolak. Anto bahkan mencoba mengiming-imingi Singgi dengan cerita tentang pemandangan indah di puncak. Tapi tetap tak berhasil. "Kalian aja yang lanjut, aku tunggu di sini," katanya dengan nada tegas. Akhirnya, kami melanjutkan perjalanan bertiga. Setelah 30 menit mendaki, kami tiba di puncak. Rasa lelah seketika hilang saat melihat indahnya pemandangan Bondowoso dari atas. Sayangnya, kabut tebal turun, mengurungkan niat kami untuk menikmati sunset. Setelah 10 menit, kami memutuskan turun. Aku berjalan di depan. Saking semangatnya, aku tak menghiraukan omongan Anto dan Adit untuk tetap bersama. Tiba-tiba, jalan curam yang kulalui tadi berubah. Aku kini berada di jalan halus dengan bangunan megah, menyerupai istana di sekelilingku. Di sampingku, seorang perempuan cantik bergaun putih, panjang dengan hiasan kepala tersenyum manis. Rambutnya panjang sebahu, ia meraih tanganku. "Kamu siapa? Di mana aku?" tanyaku. Bingung. "Aku Farida, kamu di istanaku," jawabnya lembut.
Aku mencoba memastikan apakah ini mimpi dengan menampar pipiku berkali-kali. Namun semuanya terasa nyata. Farida mengajakku masuk ke istana di dalam. Semuanya terasa begitu mewah dan indah, tapi juga menyimpan aura misterius. Lantainya berkilauan seperti permata, dan dindingnya dihiasi lukisan yang seolah hidup. Sementara itu di dunia lain, terdengar suara Anto, Singgil, dan warga desa memanggil namaku. Aku bisa melihat mereka, bahkan terasa begitu dekat, tapi mereka tak melihatku. Ibu, Anto, teman-teman tolong aku ingin pulang, teriakku, tapi mereka tetap tak menghiraukan. Farida membawaku ke tepi jurang, ia menunjuk ke arah bawah. Arik, lihat itu, duniamu dengan mereka sudah berbeda. Aku menatap ke bawah, tubuhku tergeletak tak bernyawa di dasar tebing. Pandanganku kabur, suara Farida terdengar samar-samar di telingaku. Kamu adalah milikku sekarang, Aril, ucapnya dengan senyum yang menakutkan. Dalam hati, aku hanya bisa berdoa, berharap ada keajaiban yang membawaku kembali ke dunia nyata.